Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Farmarini. Saya berasal dari Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, kelas C reguler 2019. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dampak folklore yang ada di Sungai Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, kita lihat dulu yuk bagaimana keadaan Kelurahan Tanjung. Kelurahan Tanjung Gusta ialah kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Helvetia, merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Medan Helvetia, sekitar 30.644 jiwa penduduk. Kata Tanjung Gusta sendiri berasal dari kata Tanjung dan Manggusta. Tanjung berarti semenanjung dan Gusta yang berarti manggis. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana keadaan di Kelurahan Tanjung Gusta? Selanjutnya kita akan membahas mengenai folklore yang ada di Sungai Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Buaya putih. Jadi pada zaman dahulu, menurut cerita masyarakat setempat, dahulu ada yang bernama Pak Pulung. Pak Pulung ini ia memelihara buaya putih. Sebenarnya buaya putih tersebut tidak mengganggu, namun jika ada yang berniat jahat, maka dipastikan katanya akan dimakan oleh buaya putih tersebut, seperti membuang sampah di sungai, jika berdampak pada sungai tersebut maka akan dimakan oleh buaya putih tersebut. Makanya masyarakat sekitar tuh sangat takut jika berhubungan dengan sungai, sangat hati-hati dan tidak ingin berniat jahat. Adanya lemidai. Apa itu lemidai? Lemidai ialah jembalang sungai. Jembalang sungai apa tuh? Jembalang sungai ialah hantu sungai yang dipercaya berada di Kelurahan Tanjung Gusta, di Sungai Kelurahan Tanjung Gusta. Dia berbentuk seperti ambal, permadani ataupun tikar yang katanya datang pada saat ibu-ibu menyuci di sungai. Jadi pada zaman dahulu itu untuk menyuci sungai itu berhati-hati, nggak sembarangan gitu, karena takut adanya jembalang sungai ini. Jembalang sungai ini memakan nyawa juga, dipercaya dia menghisap darah. Jadi dia memangsa korbannya ini dengan menggulung permadani tadi ataupun ambal, sehingga setelah digulung orangnya mati maka akan dilepas. Jadi pada zaman dulu anak-anak ataupun ibu-ibu sangat berhati-hati berada di Sungai Kelurahan Tanjung Gusta tersebut. Terakhir yang ketiga merupakan sanai. Apalagi sanai ya? Sanai hampir sama dengan lemidai, sama-sama jembalang sungai ataupun hantu sungai. Namun bedanya sanai ini dia sering hinggap di batang kayu, pohon-pohon gitu di pinggiran sungai. Jadi pada zaman dahulu kita tidak diperkenankan untuk sembarang memegang kayu di pinggir-pinggiran sungai, karena mereka percaya di situ adanya namanya sanai. Sanai ini memang tidak mematikan, namun dia bisa membuat tangan kita jadi bengkak, merah, dan yang hanya bisa mengobati hanya orang-orang pintar menurut kepercayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Gusta pada zaman dahulu. Jadi terdapat 3 folklore yang ada di Kelurahan Tanjung Gusta. Yang pertama buaya putih. Jadi dari teori materialisme budaya oleh Marvin Harris tadi dapat kita simpulkan bahwa buaya putih tadi ini sangat berperan terhadap kebersihan area sungai, karena adanya kataan bahwa buaya putih ini dapat mengetahui orang-orang yang berniat jahat maupun untuk orang-orang yang berniat untuk mengotori sungai, sehingga masyarakat sekitar sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan di daerah sungai. Kemudian yang kedua adanya lemidai. Lemidai di sini berperan sebagai untuk dia kan mendatangi
ibu-ibu yang sedang mencuci baju di sungai. Seperti yang kita ketahui, deterjen maupun sabun yang digunakan untuk mencuci tidak baik bagi area sungai maupun air dari sungai itu tersendiri, sehingga ibu-ibu perlunya kehati-hatian dalam mencuci baju di sungai karena adanya limidai ini. Kemudian yang ketiga, sanai. Sanai di sini berperan sebagai kan dipercaya sanai ini hinggap di batang-batang pohon maupun ranting pohon di sekitar sungai tersebut, sehingga dengan adanya sanai ini tumbuhan-tumbuhan di sekitar sungai lebih terjaga dari tangan-tangan nakal ataupun usil, agar tumbuhan tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Faktor-faktor yang sudah kita jelaskan tadi sangat berpengaruh terhadap kebersihan area sungai di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Pada zaman dahulu, sampah-sampah di sekitaran sungai sama sekali tidak ada. Sungai sangat bersih, bahkan masyarakat Tanjung Gusta sendiri mengambil air untuk diminum dari air sungai tersebut. Kemudian ikan-ikan, udang, hal-hal yang ada di sungai tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar tidak perlu membeli lauk pauk dari pasar, hanya dengan mengambil hasil dari sungai tersebut sudah dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Cerita-cerita pada zaman dahulu yang sudah tidak dipercayai lagi oleh masyarakat sekitar sehingga berdampak pada kebersihan sungai yang kita lihat sekarang. Sungai tersebut sudah dipenuhi sampah di pinggiran sungai. Bahkan adanya kandang kambing, kandang ayam, kemudian kotorannya dibuang di sungai. Tidak bisa dipungkiri juga banyaknya pabrik juga menjadi salah satu faktor dari kebersihan sungai dengan limbah-limbah yang dibuang ke dalam sungai sehingga airnya kotor dan juga tercemar.